Aku sering banget. Kalau aku sering banget. Aku juga. Kebetulan aku cinta bahasa Indonesia, jadi aku jarang menggunakan. Iya, sama. Kebetulan hampir setiap hari. Sering banget. Kalau aku hampir setiap hari sih. Kalau aku pribadi sering banget sih, apalagi kalau ngobrol sama teman. Kalau aku sendiri mungkin kadang-kadang pakai kayak kalau lihat teman pakai jadi kayak keikutan pakai juga. Kalau aku sih kadang pakai kalau lagi bosen pakai bahasa baku aja sih. Kalau aku sih biasanya make, soalnya kalau misal pakai kata-kata kayak gitu tuh jadi ngobrolnya tuh lebih nyaman gitu, lebih santai. Gabut sama apa ya? Sumpah itu gabut sering banget sih dipakai. Kalau aku tuh biasanya mager sama kepo sih, kepo dua itu tuh kayak sering banget dipakai. Oh iya, aku ada satu lagi yang paling sering aku pakai, salfok. Sering banget sih. Kalau aku sih kacik. Tahu nggak kacik? Apa tuh Kak? Kacau dan asik. Kalau aku seringnya mantap, mantul. Oke, mantul. Kebetulan yang tadi aku bilang aku jarang, jadi aku kurang tahu apa kata-kata yang sering aku bilang. Kalau aku alamak. Kalau aku EZ banget. Santuy. B aja sih. Kalau aku mungkin Egiluy. Kalau aku pribadi kayak be aja, terus doi, terus sama ini kurang. Biasanya kalau menyangkut hal-hal yang kurang. Kalau aku sendiri mungkin kalau bisa ngelihat teman sebelah saya itu lagi berbunga-bunga kayak, duh bucin banget orangnya gitu. Terus kalau misalnya lagi teman saya lagi ke bawah suasana itu, kok baperan sih gitu. Mungkin gitu. Kalau aku sih dari aku sendiri seringnya ngomong kayak gabut, soalnya aku gampang bosenan, jadi kayak gabut nih mau ngapain ya gitu. Kalau aku sendiri sih karena aku gampang bosenan, tapi aku itu biasanya malas gerak atau biasanya itu mager gitu. Di era digital seperti sekarang, cara manusia berkomunikasi mengalami perubahan yang sangat besar. Jika dahulu komunikasi banyak dilakukan secara langsung maupun melalui surat, kini sebagian besar orang lebih suka berkomunikasi melalui media chat. Aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, dan Telegram membuat komunikasi menjadi lebih cepat, mudah, dan praktis. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul kebiasaan baru dalam penggunaan bahasa Indonesia yang seringkali tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Saya, Aisyah Faya Adila, akrab dipanggil Faya, mahasiswa perencanaan wilayah dan kota Universitas Diponegoro, siap membagikan pandangan saya sebagai salah satu pengguna ponsel pintar dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Melalui video singkat tersebut, kita dapat memahami bahwasannya dalam berkomunikasi melalui chat, banyak orang menggunakan bahasa yang santai dan tidak resmi. Hal ini dilakukan agar pesan dapat dikirim dengan cepat dan mudah dipahami. Salah satunya adalah penggunaan bahasa slang atau singkatan.
Contoh yang sering kita temui adalah penggunaan kata but yang sebenarnya berasal dari kata banget, penggunaan be aja yang seharusnya ditulis biasa saja, dan gak apa-apa yang bentuk bakunya adalah tidak apa-apa. Penggunaan kata but biasanya dipakai untuk menegaskan suatu keadaan. Misalnya, seseorang menulis capek bet hari ini atau seru bet nih acaranya. Kata tersebut memang mudah dipahami dan terdengar lebih santai. Namun, jika dilihat dari kaidah bahasa Indonesia, kata bet bukanlah bentuk kata yang baku. Kata yang benar dan sesuai aturan bahasa ialah banget. Oleh karena itu, penggunaan but sebaiknya hanya digunakan dalam percakapan tidak resmi, seperti saat chat dengan teman dekat. Selain itu, penggunaan kata be aja juga sering ditemukan dalam komunikasi melalui chat. Singkatan ini digunakan untuk menyampaikan perasaan yang biasa saja atau tidak terlalu istimewa. Misalnya, ketika ditanya tentang suatu acara, seseorang menjawab be aja. Penggunaan ini dianggap lebih cepat dibandingkan menulis biasa saja. Meskipun maknanya mudah dipahami, penulisan be aja tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, ada kemungkinan pengguna bahasa menjadi lupa atau terbiasa menulis bentuk yang tidak baku. Contoh terakhir adalah penggunaan kata gak apa-apa. Banyak orang menulis kata ini untuk menenangkan orang lain. Misalnya, gak apa-apa kok, santai aja. Padahal, bentuk yang benar dalam bahasa Indonesia adalah tidak apa-apa. Penulisan gak apa-apa atau lebih disingkatnya GPP memang terasa lebih singkat dan praktis. Tetapi, secara aturan bahasa, bentuk tersebut tidaklah tepat. Jika digunakan terus-menerus, kebiasaan ini dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menulis bahasa yang benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah dalam chat sebenarnya dapat dimengerti. Komunikasi melalui chat bersifat santai dan tidak resmi, sehingga orang cenderung memilih kata-kata yang lebih pendek dan cepat ditulis. Selain itu, bahasa slang juga dapat membuat suasana percakapan menjadi lebih akrab dan tidak kaku. Dalam pergaulan sehari-hari, penggunaan bahasa seperti ini dianggap wajar. Namun, masalah akan muncul ketika kebiasaan menggunakan bahasa tidak baku dalam chat terbawa ke dalam situasi resmi. Banyak pelajar dan mahasiswa yang tanpa sadar menggunakan kata-kata seperti but, be aja, dan gak apa-apa dalam tugas akademik, laporan, maupun bahkan saat ujian. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam chat dapat memengaruhi cara seseorang menulis dan berbahasa dalam konteks formal. Jika kebiasaan ini dibiarkan, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar bisa menurun. Seseorang mungkin menjadi kurang teliti dalam menulis, salah dalam penggunaan ejaan, atau sulit membedakan antara bahasa formal dan bahasa informal. Padahal, kemampuan menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah sangatlah penting, terutama dalam dunia pekerjaan maupun dunia pendidikan. Oleh karena itu, pentinglah bagi setiap pengguna bahasa untuk menyadari bahwa penggunaan bahasa Indonesia harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Bahasa slang seperti but, be aja, dan gak apa-apa boleh saja digunakan asal dalam percakapan santai melalui chat. Namun, dalam situasi resmi seperti penulisan tugas, surat, atau komunikasi formal lainnya, bahasa Indonesia yang digunakan harus sesuai dengan kaidah yang benar. Peran pendidikan sangat penting dalam hal ini, terutama guru maupun dosen perlu membiasakan peserta didik untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sekaligus menjelaskan perbedaan antara bahasa formal dan bahasa informal. Dengan begitu, pelajar dan mahasiswa dapat memahami kapan mereka boleh menggunakan bahasa santai dan kapan kita harus menggunakan bahasa yang baku. Pada akhirnya, bahasa Indonesia merupakan identitas dan kebanggaan bangsa. Meskipun perkembangan teknologi membawa perubahan dalam cara berbahasa, kaidah bahasa Indonesia tetap perlu dijaga.
Dengan menggunakan bahasa secara bijak dan sesuai konteks, kita tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia agar tetap digunakan dengan baik oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.